Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali hari ini dengan Pak Andika. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Silahkan berdoa untuk mengawali kegiatan hari ini. Selesai. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang materi matematika. Meneruskan materi yang kemarin, di mana kita sudah belajar tentang satuan waktu. Sekarang kita akan belajar tentang satuan panjang. Sebenarnya satuan panjang ini sudah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya. Mungkin kelas 4 yang paling dekat itu kalian sudah belajar satuan panjang. Di rumah atau di tas kalian biasanya kalau sekolah itu kalian punya penggaris, ya. Dalam penggaris itu biasanya ada tertulis angka 1, 2, 3 sampai dengan 30 yang umum, yang penggaris biasa yang kalian punya. Nah, 1 sampai 30 itu adalah menunjukkan satuan panjang dalam sebuah penggaris. Biasanya yang umum dalam penggaris itu dengan menggunakan cm atau biasa kita sebut dengan sentimeter. Jadi penggaris kalian yang di rumah itu menunjukkan 1 sampai 30 itu dalam satuan cm atau sentimeter. Pak, apakah satuan panjang itu hanya itu saja? Tidak. Jadi satuan panjang itu ada banyak, ya. Seperti ini. Jadi materi kita hari ini adalah memahami satuan panjang. Ada apa saja? Kilometer, kemudian ada hektometer, ada dekameter, kemudian ada meter, ada desimeter, ada cm atau sentimeter, dan milimeter. Biasanya disingkat seperti ini ya: km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, mungkin beberapa dari kalian akan susah untuk mengingat, gitu ya, akan mengingat, Pak, apa saja satuan panjang itu? Diingat-ingat, jumlahnya ada 7, ya, ada 7. Ini bisa kita pakai singkatan untuk mempermudah, ya. Kucing, km, ya. Km ini km sama dengan mm, nanti bisa kalian ubah, ya. Kucing hitam dalam mobil, ya. Desi cantik mondar mandir, ya. Silakan nanti bisa dihafalkan untuk mempermudah menghafal satuan panjang. Baik, kita ke satuan panjang ini. Apa itu kilometer, apa itu hektometer sampai dengan milimeter? Berikut ini adalah satuan panjang yang sehari-hari kita gunakan. Biasanya kalau kilometer ini digunakan untuk satuan panjang berhubungan dengan jalan. Misalkan jarak dari Sidoarjo ke Surabaya itu berapa km? Biasanya ditanyakan seperti itu, atau berapa kilometer. Kemudian kalau misalkan meter ini biasanya berhubungan dengan luas rumah. Biasanya rumah kalian itu di rumah biasanya diukur berapa meter luas rumah ini, misalkan, ya. Kemudian kalau cm itu biasanya pakai penggaris dan seterusnya. Macam-macam. Meter ini juga kadang bisa digunakan untuk kain dan seterusnya, ya. Jadi yang berhubungan dengan dunia kalian sehari-hari. Makanya kalian harus memahami satuan panjang. Baik. Dalam satuan panjang itu juga ada yang namanya konversi, ya, atau mengubah dari km, ya, kilometer, dirubah ke hm, atau dirubah ke dekameter, dam, atau dirubah ke meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Artinya dari satuan satu ke yang satuan yang lain itu saling berhubungan, ya, dapat diubah tergantung bagaimana kita kebutuhannya, tergantung pada soalnya juga. Misalkan kita lihat kilometer ke hektometer, kalau kita konversi, kita turunkan, maka dia setiap kali turun itu harus dikalikan 10. Kemudian dari hektometer, kalau dia turun ke dam atau dekameter, maka juga dikali 10. Dam ke meter sama, pasti dikali 10. Sekarang kebalikannya, ketika dia naik, ya, misalkan dari milimeter naik ke sentimeter, maka dia harus dibagi 10. Dari sentimeter ke desimeter dia dibagi 10. Kemudian dari desimeter ke meter dia juga harus dibagi 10. Jadi sama, ya, setiap turun dia dikali 10, setiap naik dia dibagi 10. Apabila kita ketemu soal misalkan kilometer kalau ke meter berapa, gitu ya.
tinggal kita lihat aja, kita turunkan saja, dia turun berapa tingkat. Maka kita lihat turun 1 kali, 2 kali, 3 kalinya, kilometer ke meter, dia turunnya berapa kali? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 kali 10 kali 10, atau bisa kita ringkas kilometer ke meter, maka harus kita kalikan 1000. Untuk kebalikannya, misalkan dari meter ke kilometer sama. Setiap naik kan dibagi 10, kita tinggal lihat aja naiknya berapa. Ya, dari meter ini naik ke kilometer 1, 2, 3, maka dia dibagi 1000. Atau kalau mau membagi 10, 10, 10 boleh. Ya, untuk pembagiannya dan perkaliannya seperti itu. Yang perlu diingat, setiap kali turun dia dikali 10, setiap kali naik dia dibagi 10. Untuk semakin memahami materi hari ini, bisa kalian dengan membuka buku paket kalian atau buku elektroniknya pada halaman 50. Baik, sekarang kita ke contoh ya, untuk memahami, semakin memahami. Kita misalkan punya contoh, Pak Andika punya misalkan 4 km sama dengan berapa meter. Nah, tadi kita sudah bahas. Ketika kalian bertemu dengan soal seperti ini, maka kalian harus hafal atau harus paham konversi satuan panjangnya tadi. Ya, harus memahami kalau ke meter, kilometer ke meter itu turun berapa kali. Tadi sudah kita bahas, kalau kilometer kita lihat ya, kilometer ke meter turunnya berapa kali? 3 kali. Nah, maka kan kali 10 kali 10 kali 10, atau bisa kita tuliskan, kita kerjakan ya, 4 ya, kalau ke meter kali 10 kali 10 kali 10. Atau kalau mau ringkas, karena ini nolnya ada 3 ya, nah, ini dilihat nolnya ada 3, maka langsung kita tuliskan saja, misalkan 4 kali 1000. Pak, apakah boleh seperti ini? Boleh, tergantung kalian suka yang mana. Untuk yang lebih mudah 4 kali 1000, tapi kalau untuk yang belum paham silakan dicoba dulu. Jadi ya, 4 kali 10 hasilnya berapa? Setelah itu kalikan 10 lagi, kalikan 10 lagi, atau langsung kita kalikan 4 kali 1000. Boleh. Hasilnya berapa? Satuannya kan nanti akan meter. 4 kali 1000, maka hasilnya adalah 4000 meter. Ini adalah contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Misalkan Pak Andika punya angka ya, 12 hektometer. Kita rubah ke milimeter. Kalau yang belum hafal, silakan nanti kalau ketemu soal buat seperti ini ya, tangga satuan panjang. Dari hektometer kita ubah ke milimeter. Dilihat hektometer di mana? Ini hektometer ya. Kita turunkan ke milimeter. Ya, dari hektometer ke milimeter. Turunnya agak jauh. Kita hitung turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diulangi, dari hektometer ke milimeter itu turun berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti turun 5 kali. Pengerjaannya gimana? Kita tuliskan 12 kali 10 kali 10 kali 10 ya, 1, 2, 3, 4 kali 10. 10-nya 5 kali, karena dari hektometer ke milimeter ini turunnya 5 tangga. Untuk mempermudah, kita lihat saja hitungannya. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya ada 5. Bisa kita tuliskan 12 kali ya. Nolnya tadi ada 5 ya, ada 5. Berarti 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya berapa? 12 kali 100.000. Hasilnya kita tuliskan 12 dulu. Nolnya kita ambil, ada 5 ya. Ada
kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya apa tadi? Milimeter. Nah, seperti ini. Jadi ketika 12 hektometer kita turunkan ke milimeter, maka kita kalikan dengan 100.000. Kenapa Pak kok 100.000? Karena dia turun 5 tingkat. 10-nya berjumlah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kali 100.000 ya. Maka hasilnya 1.200 mm. Contoh soal yang ketiga. Misalkan Pak Andika punya angka ya 25 cm dirubah ke dm, dari cm ke dm, dari sentimeter ke desimeter. Kita lihat tandanya. Kilometer ke milimeter, cm ke dm, cm sentimeter ke desimeter. Dia naik 1 kali. Ya, cm ke dm naik 1 kali, maka dia dibagi 10. Bisa kita tuliskan 25 dibagi 10. Ini ya. Atau boleh kita tuliskan 25 per 10. Sama saja. Ingat dalam pecahan kemarin pembagian dan per itu sama. Kalau sudah seperti ini Pak, gimana yang kita lakukan? Ya tinggal kita bagi 25 dengan 10. Dapat berapa? Pak belum bisa, silahkan pakai korogapit. 25 ya, kita bagi dengan 10. Silahkan dihitung. Atau kalau yang sudah bisa canceling, langsung di canceling nggak apa-apa. 25 sama 10 sama-sama dibagi 5. 25 kalau dibagi 5 itu hasilnya adalah 5. Nah, kita tuliskan ya, hasilnya adalah 5. 10 kalau dibagi 5, karena atas dan bawah harus dibagi angka yang sama, itu adalah 2. Maka dapat kita tuliskan di sini 5 per 2. 5 per 2 kita sederhanakan, jadikan pecahan campuran, gitu ya. Maka hasilnya adalah 2 1 per 2. 2 1 per 2 dn. Biasanya kalau dalam bentuk satuan panjang kita jadikan dia dalam desimal. Setengah ya, 1 per 2 kita ubah jadi 2,5 dn. Ingat, setengah 1 per 2 itu kalau dalam desimal 0,5. Itu ya. Oke. Ini adalah contoh soal yang sudah kita kerjakan. Jadi setiap kali turun dia dikali, setiap kali naik dia dibagi. Perkalian berapa, pembagian berapa, tinggal kita lihat naik turunnya berapa kali. Kalau turun atau naik 1 kali berarti 10. Kalau lebih ya tinggal kita hitung seperti ini. Oke ya. Itu materi hari ini tentang satuan panjang, memahami satuan panjang. Silahkan dipelajari dulu. Sebenarnya materi ini sudah ada di kelas yang sebelumnya, tinggal kita mengulang kembali, kita pahami kembali. Tolong nanti di rumah belajar, ada contoh soal buat kalian. Habis ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.